yang diambil. Bukan Suyo dan Khalid. Apa yang dibawakan oleh RRQ Akira sekarang? Apakah mereka akan mencoba untuk bermain assassin sekarang? Karena jelas nih, Matilda Alpha ada. Oke, ini kalau Matilda Alpha ya lagi-lagi ya kayak di game sebelumnya kita bahas itu bakal jadi power pick banget buat The Mongols gitu. Kombinasinya sama Hylos pun ada dan pick off dari Chow harusnya bisa dinetralisir dengan adanya efek shield dari Guiding Wind-nya Matilda. Dan apakah itu adalah strategi yang dipersiapkan oleh The Mongols ya? Atau mereka mau coba hal lain seperti tadi mungkin? Yang jelas akan beda ya karena Aurora sudah diambil juga. Tapi Vexana dan Popheus. Oke. Ini jungle-nya disimpan sampai yang terakhir ya. Tapi aku suka sih, Vexana berarti akan ada 3 badan nih berarti. Terhitung dengan Eternal Guard berarti ya. Iya. Popheus tebel, Hylos tebel, Eternal Guard juga ya merepotkan lah, pasti akan mengusir mundur lawan. Ini kayak mereka butuh burst buat RRQ Akira. Mereka butuh jawaban cepat juga, Nathan misal, Kari misal. Wah, tapi ini bakal merepotkan ke arah RRQ kalau mereka main assassin ya. Yap. Feeling aku sih bakal tetap Alpha? atau ya Hero Fighter lah ya. Karena Suyo pun masih ada dan tadi digunakan oleh King juga masih aman kalau menurut aku. Alpha atau Suyo, Alpha lebih baik karena ya dengan adanya Popheus dan juga Hylos udah punya jawaban lah setidaknya dari 2 pilihan hero tersebut dari The Mongols. Dan ya, sistem ready, Alpha is online. Ya Alpha, karena memang dibutuhkan ya. True Damage bersama dengan Beta. Force Swing-nya bisa nge-refill kembali untuk HP dari Alpha. Spare of Alpha untuk kabur ya, bisa buka, bisa kabur. Tapi Alpha ketemu dengan Vexana lumayan repot loh Alphanya. Oke. Karena efek Fear. Bakal Benar. tertahan juga, tapi no 1-1. Oke. Meskipun tadi belum bersinar di game yang pertama, lagi-lagi 1-1 ini nggak mudah untuk bisa ditangkap ya. Apalagi dengan membawa Chow yang notabene-nya dia bukan hero yang memberikan efek suppress. Sehingga 1-1 dengan Needles in Flower ini mudah banget untuk bisa menghindar dari pick off yang coba dilakukan dari Chow. Dan sekarang kita masuk ke pick banning keempat dari The Mongols. Belum adanya Gold Laner dan juga antara XP atau Roam. Kira-kira apa nih? Apakah kembali dengan hero-hero yang punya efek sisi seperti Tigreal mungkin? Kemungkinan Gold sih oke banget ya. Kayak tutup aja hero-nya Gusta Bruno. Kayak Cici. Oh, oke. Cici, oke EXP ya berarti yang tutup ya. Iya, karena ya Cici bakal bisa memenangkan power hero-nya dibandingkan dengan Popheus itu yang pertama juga. Tapi Cici kalau ketemu Popheus di early, Iya, bakal dibully juga bakal sih. bonyok sih. Iya, bonyok dulu di early ya sampai After level. War X lah ini. Iya, kalau punya satu item War X baru tuh. Iya, baru ngebully balik. Kalau enggak susah dia pasti bakal kena pressure meskipun ya Demonic Eye-nya kan udah pindah juga kan. Iya. Jadi Oke. pasif. Dan kali ini banning terakhir dengan gak adanya 1-1. Apakah hero-hero yang punya Purify juga diantisipasi nih sama RRQ Akira? Meskipun masih banyak ya. Tapi dengan membawa Alpha ya harusnya hero yang bikin Demon Hunter Sword sih. Untuk item build-nya sih. Kalau menurut aku ya. Mungkin contohnya kayak itu dia. Joy. Nggak ada hubungannya. Joy. Aku kira bakal Cloud gitu. Antisipasi tuh Cloud-nya mau diambil nih. Kayaknya Cloud-nya bakal diambil lagi deh. Di pick keempat deh. Bisa sih kalau mereka mengambil Cloud juga. Pasti Iya. tetap bisa kan. Soalnya aku kira band terakhir itu bakal Cloud gitu. Kalau misalnya mereka emang mau coba hero lain yang bisa ngerontokin banget nih. Kayak misalnya Kari atau... Ya Kari bakal susah sih. Cuman ya Nathan gitu. Nathan, Kari. Tapi Kari range-nya pendek banget ya. Iya sih. Serem. Tapi Cloud paling aman sih sebenarnya. Ya BMI lah buat bisa dimain juga. Oke, last B-nya. EXP lagi atau... Karena ini masih ketutup lah buat Mongols-nya. Buat jungler mereka ya. Jadi mereka masih bisa membawakan Assassin juga. Edit. Oke. Edit band. Ini harusnya Cloud sih. Cloud? Kalau menurut aku ya. Karena tadi juga Gusta oke. Cloud atau sekalian Iritel? Wow, retail. Iritel nih. Lari tuh ya, kejar-kejaran sama Hylos ya. Kejar-kejaran aja udah. Iya sih, Cloud emang agak sedikit repot kalau ketemu sama Popheus ya. Karena Blazing Duet-nya ada chance untuk di-cancel, apalagi ada Eternal Guard juga dari Vexana. Kalau Iritel memang bisa, cuman Iritel build ke arah kritikal. Jadinya buat makan Hylos dan Popheus bakal lebih berat sih. Apa? Xia. Ixi ya. Enggak sih harusnya. Harusnya enggak. Wah Tapi Bruno. Bruno yang dikeluarkan ya. Oke. Tapi kalau ini kombonya Ixia Hylos loh bisa. Ixia Hylos kah? Waduh. Tapi ada
Chow loh Om, bakal repot gak sih? Apa bakal di cover ya? Bisa di cover Bisa sih. di cover ya, tapi ya bebas lah. Kita golden siapa nih yang aman dari Bruno ya? Ini akhirnya kita kangen dengan Bruno, gak ada tadi di game pertama. Di match Game- ketiga. Ya di match ketiga ada tuh ya, tapi ini game pertama tadi gak ada. Oh iya iya. Nah ini akhirnya ada Bruno kembali yang muncul. Oke. Dan Melissa, ini dia yang kita nantikan ya. Melissa yang keluar. Kejutan yang muncul dan Wow. wow, Melissa. Ya karena aku bisa bilang Melissa sebenarnya kalah range dibandingkan dengan Bruno. Oke, dan Melissa tipikal ke arah Demon Hunter Swords kan? Yap. Dan dia bakal bisa dilumat dengan damage besar dari critical duluan dari arah Bruno gitu kalau 1v1 ya, dalam situasi 1v1. Dari segi go away-nya juga areanya nggak sejauh itu untuk bisa ngebuat Bruno-nya nggak bisa ngehit. Ya dan jangan lupa itu masih ada glacier kan yang bisa dipakai nanti. Oke. Jadi nggak bakal bisa stay di satu tempat nanti buat go away-nya dia. Dia harus geser nanti dengan fallingnya. Oke, wow, Ringskay. Apakah Melissa menjadi jawaban yang tepat nih untuk teman-teman dari The Mongols? Dan Wow. last pick-nya, ini yang dari kita bahas ternyata munculnya malah di pick ke-10 nih. Ada Matilda di sana kombinasi, Matilda Alpha. Ya udah nggak usah Yep. diragukan lagi ya. Kita udah sering melihat lah kalau kombinasi dari Matilda Alpha. Dan ini bisa menjadi combo yang bakal sulit untuk bisa ditangkap juga sih buat Matilda Alpha-nya ya. Karena melihat bagaimana kondisi dari The Mongols sih sekarang. Mereka nggak punya hero sisi pasti ini untuk bisa menangkap Alpha. Dan juga berarti ya Matildanya akan bebas dong nanti buat lompat-lompat. Mau tangkap yang mana sekarang? Alpha atau Matilda nih? Karena Alphanya pasti dibantu dengan Matilda dan untuk menuju ke bagian belakang. Mereka hanya akan mengandalkan Glorious Pathway dari Hylos. Atau mungkin ya Povius dengan Dark Wave-nya kalau memang kena nanti. Iya, tapi bakal cukup repot ya dengan ada Matilda. Pasti semua inisiasi dari The Mongols akan bisa diantisipasi oleh RRQ Akira. Dan ini adalah match point untuk RRQ Akira. Satu game lagi yang mereka butuhkan untuk bisa mendapatkan clean sweep atau poin penuh di pembukaan match mereka. So here we go to the Land of Down. Match keempat game kedua. RRQ Akira versus The Mongols. Enjoy the game. Yep. Ini masih dengan tuker-tukeran hero juga sih. Ada Suyo Alpha nih yang berpindah tangan ternyata ya buat Suyo dan juga Alphanya sekarang. Dan ini memang pilihan yang terakhir tadi yang kita lihat Zetsu akhirnya mengamankan buat Suyo. Jadi kayaknya nggak ada pilihan yang lain ternyata buat Suyo. Dimana Suyo sebenarnya sudah ada nerf buat Suyo yang menurutku ini cukup major ya buat nerfnya dia. Oke. Dari detikan yang memang bertambah cukup lama. Nah dari emblem yang kalau kebuka sekarang Marksman ngelawan basic common emblem ternyata buat Bruno bukan assassin ya. Jadi memilih untuk bermain defensif saja nih. Tapi membawakan Fatal bersama dengan Weapon Master buat Gusta Lagusta. Oke. Dan kalau kita lihat ada Purify juga di tangan dari Bangkai. Mungkin mengingat karena dia sosok opener atau pembuka untuk The Mongols gitu ya. Dia harus lebih aware lagi dengan banyaknya efek sisi yang bisa dihasilkan oleh teman-teman dari RRQ Akira. Sehingga Purify bukan Vengeance yang dibawakan, bukan Revitalize juga yang dibawakan. Kali ini RRQ Akira memang terlihat cepat untuk rotasinya. Baik lagi karena Luis ya menggunakan Matilda membuat rotasi awal dari RRQ Akira ke lane di side-nya. Ini bakal lebih cepat lagi untuk bisa mereka lakukan. Dan terlihat ada 3 player yang berkumpul di sana. Mencoba untuk menangkap Zetsu, dipaksa mundur Bangkai. 1 bar HP yang tersisa. Tapi Zetsunya tertinggal. Memang ada pertukaran damage di sana. Tapi belum ada yang bisa didapatkan oleh kedua belah tim. Ya, ini sangat tebal sekali untuk hero-hero yang dibawakan oleh kedua belah pihak. Mungkin kecuali dari Gold Laner yang tampaknya masih cukup damai-damai saja nih. Antara Bruno bersama dengan Melissa juga. Dan setup untuk di turtle yang pertama akan spawn sebentar lagi. Sudah mulai dipegang mungkin untuk lokasi-lokasi dari bushnya. Dipegang The Mongols bakal diusir dengan RRQ Akira. Ada King yang sudah kembali dengan Etsu penuh tadi. Isinya dari mendapatkan darah dari Crips yang ada di jungle. Iya, dan kalau kita lihat untuk 2 menit memang belum ada tekanan yang dilakukan oleh kedua belah tim yang berhasil membuahkan poin kill ya. Nah tadi di bagian atas juga kita lihat masih belum bisa mendapatkan poin kill pertama. Dan lihat gimana damage dari volley shotnya Bruno. Ini yang buat Ringskay ya memang dia bisa ngasih modalsnya. Tapi ya nggak bisa terlalu lama juga nih ketemu volley shot yang damage-nya kritikal. Dan turtle pertama ini akan coba dikontes oleh kedua belah tim. Ya apalagi tadi ada timing sih, aku ngeliatnya kayak waktu lagi adu mekanik mereka timing ya. Oh, the way of dragon dari Tekashi yang langsung di-follow dan begitu cepatnya first blood dipegang oleh Seigen dan Turtle masih bisa di-take over oleh Zetsu. Penggunaan retribution yang sangat on point dari The Mongols membuat RRQ Akira setidaknya mereka hanya mendapatkan 1 poin kill tanpa objektif Turtle ya. Ya, tapi masih dengan kemenangan kecil untuk Gusta Lagusta nih buat di area dari bottom lane. Dia masih sanggup untuk mengusir mundur tadi buat si Ringskay-nya.
Dan Luis di sini ya nggak bisa terlalu agresif ya. Seperti yang tadi waktu dia bermain Chow, dia akan bermain lebih ke nempel untuk menjadi super system buat teman-teman yang lain. Iya. Tapi jujur ini lebih temponya lebih turun dibandingkan dengan game sebelumnya ya, game pertama. Karena ya kedua belah tim benar-benar masih mengobservasi dulu kemana rotasi dari lawannya gitu. Belum terlihat adanya pressure yang begitu besar meskipun ya Saigon kehilangan 2 bar HP di waktu yang tepat tadi. Benar-benar kombinasi efek CC dan juga skill yang sangat on point ya tadi digunakan ya. Ya itu sakit banget tuh, Soul Saver yang di hold ya tadi. Iya. Oh Evil Queller yang di hold tadi. Dan Rings punya 1 corrosion nih baru selesai tadi. Gusta Haskell kah? Belum selesai mungkin buat Haskell-nya dia. Tapi Ringsnya kelihatan ya lumayan hanya akan bermain cukup ini ya, cukup defensif. Main di area rumput aja, berusaha untuk mendapatkan last hit. Nah ini kalau udah mulai buka gini, Luis dengan Gusta bisa nih oke, ada 1 enemy. Mungkin mereka bisa pressure, tapi yang enggak ternyata masih dibiarkan untuk Gusta berduel 1v1 dengan Rings K. Dan kita lanjut, kita akan melihat untuk di area mid, apakah akan ada vision yang bisa dibuka dengan Luis juga, karena mereka butuh untuk open the vision. Lagi-lagi nih yang terjadi tadi. Damage yang cukup besar diberikan juga. Iya. Bagaimana Evil Queller ya, yang tipe hold untuk di early game memang cukup berbahaya damage-nya. Ngeganggu ya. Yep. Ditembak dari jauh, diulur lagi, dipoking lagi. Tapi ada Haskell, item yang dituju sebagai item pertama dari Gusta nih ya. Harusnya dari segi sustainability atau daya tahan, Haskell ini jauh lebih, daya tahannya lebih tinggi dibandingkan dengan adanya Crescent Sight. Dan TKC memang didorong mundur, terpaksa kehilangan banyak HP. Taruh pertama, kata kedua akan dicoba di kontes, tapi The Way of Dragon yang kembali karena Mikey. Tapi TKC kehilangan momentum untuk bisa escape. Oh masih selamat, bahkan di bagian lain Bangkai yang menutup 3 player dari Anarki Akira. Yang kali ini membuat turtle kedua kembali dipegang oleh Zetsu dan sepertinya akan menjadi milik The Mongols kembali. Ya ini tidak akan bisa mendekat sama sekali atau akan ada pencurian kan? Nope. Tidak bisa dilakukan tadi Zetsu meskipun agak terpancing tadi ya untuk mengejar ke Tekashi. Tapi masih bisa dipegang untuk pemain yang lain bersama dengan Bankai juga. Jadi pertukaran masih cukup memadai bagi The Mongols. Dari goalnya akhirnya dua-duanya berimbang juga sekarang. Dari Zetsu first item Hunter Strike, tadi Bankai first itemnya dia Thunder Bell juga menjadi prioritas buat dia yang diselesaikan langsung. Itu belum dihitung dengan item pecahan ya. Jadi kalau pecahan ya beda lagi, itu bukan prior buat first item. Tapi apakah ada follow up nih di bagian belakang? Oh ada follow upnya. Wow begitu cepat Zetsu pun langsung menghilang. Kombinasi dari The Way of Dragon dan juga Spear of Alpha membuat momentum didapatkan oleh Anarki Akira. Zetsu nggak bisa diselamatkan. Dan justru ini menjadi kerugian untuk The Mongols ya. Karena di bagian bawah pun nggak ada pressure balasan dari The Mongols gitu. Dari Gustavo masih aman om. Dia masih belum ada point death sama sekali. Dan sejauh ini kita lihat Rings K memang coba untuk mengejar gold yang ada. Tapi terlihat di bagian tengah ada percobaan yang coba dilakukan. Tapi masalahnya bagian bottom lane dengan 1 volley shot lagi-lagi Rings K dipaksa untuk mundur. Ya, dan memang ada Mandus ya buat bisa memberikan multiple shot. Tapi dia butuh untuk range juga diem di bagian tempat di mana dia bisa menjadi inceran nantinya untuk Rings K. Dan ini masih dengan tim fight yang cukup panjang yang sedang terjadi di mana sama-sama dari kedua tim ini berusaha untuk saling kiting satu sama lain. Cuman kalau lebih lama lagi main kiting The Mongols, mereka akan cukup rugi karena damage yang diberikan dari volley shot terlalu besar. Iya, dan juga membawa hero support gitu dari Anarki Akira ya yang bisa merigen kembali HP yang sudah hilang dari pokingan yang dilakukan oleh The Mongols. Memang ada 1 objektif yang didapatkan di arah atas, strukturnya sudah hancur. Dan sekarang memang masih menunggu untuk objektif turtle selanjutnya. Tekashi membuka Jet Kundo, target yang terlihat adalah Shenlin, tapi terlalu tanky sepertinya untuk bisa dieksekusi. Bangkai, Duel Dragon terkena, langsung fokus follow up begitu cepat dengan King Eagle, tapi backupan datang. Shenlin membuka Glorious Pathway, masih selamat dan sekarang bangkainya hilang. Shenlin target kedua, mencoba untuk dikejar. Dengan damage volley shot yang sangat menyakitkan, flicker pun dikeluarkan oleh Gusta, tapi masih belum berhasil mendapatkan 1 hit terakhir ke arah Shenlin. Ya, tapi pressure yang bagus tadi ya dari Anarki Akira. Tadi mereka berhasil untuk mengusir mundur semua The Mongols sekaligus mendapatkan Bankai yang berarti ada objektif yang terbuka yaitu Turtle. Dan Turtle kali ini sudah hilang untuk Turtle yang ketiga. Jadi Turtle-nya yang masih saling berbagi lah untuk 2 dan juga 1. Tapi ya lambat laun nih. Sudah mulai bisa terkejar juga untuk The Mongols-nya dan bahkan terbuka untuk defensif mereka. Waduh ini cukup berbahaya karena Rings K
Memang ke-trigger tadi Purify untuk menghindar dari The Way of Dragon. Backupan datang, Moodles pun dilempar. Tapi Shenlin berhasil ditangkap dengan satu volley shot dari Gusta Lagusta. Damage yang sangat-sangat menyakitkan. Dan Seigen pun kehilangan Final Vice-nya. Bankai di sisi lain masih terlalu tanky. Tapi Tekashi mengejar ke Ringske dan sekarang one last hit. Masih coba bertahan dari healing yang dilakukan dan berhasil pula dieksekusi tanpa ada pertukaran. No point kill. Selama 8 menit game berjalan. Ini belum berhasil dipecahkan oleh The Mongols. Ya, dan bahkan ya dari akhir-akhir mereka berhasil untuk bertahan. Karena mereka punya Matilda, jadi semakin lama tim fight yang berlangsung akan cukup menguntungkan juga. Lihat, Matilda punya Flash of the Oasis. Dan tadi Gusta Lagustanya, dia ada Berserker Fury juga. Dan akan menuju langsung ke Melvic Gun, item ketiga. Yang menjadi item wajib sekarang ya. Dari goldnya juga kelihatan Melisanya cukup berjuang nih untuk mendapatkan gold. Masih di angka 5.000 berbanding dengan 1.300 berarti ya untuk difference-nya. 6.300 lawan 5.000 tadi. Oke. Wow, ini benar-benar game yang cukup berbanding terbalik dengan game pertama. Karena Araki Akira mereka menguasai di mid game untuk kali ini. Dan kembali dengan Tekashi, The Way of Dragon yang di-follow begitu cepat. Frigid Glacier dan juga Hellstone Blast. Tapi di sisi lain King ditahan. Seki Eagle terlalu dalam untuk Luis. Dan dia pun tertinggal dikejar oleh Ringske. Berhasil didapatkan oleh Setsu. Dan sekarang lihat gimana Araki Akira yang kehilangan sang roamer di area purple buff. Memang Tekashi tadi follow up-nya belum berhasil dimaksimalkan ketika Shenlin lah yang ditarget olehnya. Ya, tapi kita melihat juga nih ya, Araki Akira mereka tadi tidak terfokus di satu hero, tapi mereka cukup tersebar. Jadi waktu ada yang ditendang dari Hylos memang terlalu tebal, gak bisa langsung target kan. Jadi target mereka langsung belok ke Mikey. Tapi Mikey-nya ternyata masih bisa survive juga. Gak ada yang tumbang sama sekali buat The Mongols dan mereka lagi unggul sekarang untuk jumlah pemain ya. Tapi sudah tidak unggul karena sudah mulai kembali respawn dan juga sudah mulai berjalan. Dan bahkan ada di Lord sekarang, RRQ Akira. Mereka sepertinya akan mendapatkan Lord ini tanpa hadangan sama sekali melihat di minimapnya juga. Damager dari The Mongols itu masih ada buat di area top. Iya, mereka kayaknya percaya untuk bermain di area high ground ya. Karena membawa Melissa bermain dalam area base bakal sangat aman pastinya dengan models yang bisa digunakan dan cukup jauh juga range-nya. Kita lihat RRQ Akira akan semaksimal apa dengan Lord pertama ini. Mengingat untuk di game sebelumnya mereka memang berhasil membalikkan momentum ketika Lord pertama mereka dapatkan. Tapi ada Melvic Gun yang dibuild oleh Gusta Lagusta, mid lane pressure. Coba dilakukan, berhasil diantisipasi dengan begitu cepatnya. Sakitnya. Dan Shenlin, damage dari Bruno. Sangat menyakitkan, volley shot demi volley shot yang diterima membuat high loss-nya babak belur. Ya, dan ini masih diteruskan juga dari Gusta Lagusta yang akan mendapatkan objektif juga untuk di area bottom. Masih dicicil dengan Hellstone Blast dan di area mid-nya masih akan berjalan untuk King juga. Jadi 3 lane push sedang diusahakan dan area mid akan menjadi prioritas untuk RRQ Akira ambil sekarang. Oke, memang berhasil menghancurkan struktur di bagian tengah. Circling Eagle diaktifkan hanya untuk mendorong Zetsu menjauh dari area purple buff. Masih ada Super Wave Minion juga di 3 wave yang berbeda. Di bagian atas sepertinya nggak bisa diselamatkan, hanya ada inner turret saja yang tersisa dari area inner turretnya The Mongols. Yep, dan masih berlanjut seharusnya ya untuk pengambilan dari turret-turret milik dari The Mongols juga. Ini bisa di-engage kalau mau, tapi Shenlin benar-benar menjadi garda terdepan yang terkuat ya. Berulang kali kita melihat dia kena dari volley shotnya, tapi masih bisa loh untuk survive, bertahan sampai dengan selama itu. Iya, revitalize sih lagi-lagi ya. Menjadi satu kunci juga untuk Shenlin. Karena ya kombinasinya sama Glorious Pathway menambahkan healing effect itu loh. Yang ngebuat Glorious Pathway langsung cepet banget dan digagalkan. The Way of Dragon, Tekashi menangkap target termal dikejar dengan Ice Retributions. King berhasil membuat momentum dan sekarang Zetsu didapatkan oleh RRQ Akira. Dan The Mongols, wow, mereka kehilangan sang jungler. Sekarang udah langsung aja diinvasi habis-habisan orange buff yang dimiliki. Ya, ini dia dari item build-nya nih, Bruno-nya. Bisa build ke Wind of Nature sebentar lagi, tapi dengan hilangnya pemegang Retribution Zetsu ini bisa ditabrak langsung. Tapi tidak, RRQ Akira akan memilih untuk ya jalan yang lebih pelan ya, lebih pelan tapi lebih safe juga. Itu ya, mereka akan menunggu untuk objektif kembali untuk Lord yang akan spawn. Jadi enhance Lord yang akan jauh lebih dimaksimalkan, tapi berhadapan dengan Melissa yang memang cukup strong nih buat defend di area base. Iya, itu bakal jadi PR sih. Karena Purify juga masih aktif nih Om. Belum sempat ada player dari RRQ Akira yang bisa nge-trigger Purify dari Rinske. Dan memang untuk di Lord kedua, menurut aku juga bakal sulit ya untuk The Mongols bisa untuk memegang Lordnya, mengingat gap yang cukup jauh di angka 6.000 gold. Ini membuat RRQ Akira bisa loh untuk memaksimalkan pressure dengan Lord kedua yang nanti bisa mereka dapatkan. Dan sekarang gimana caranya RRQ Akira minimal sebelum Lordnya ada itu bisa nge-trigger Purify sih kalau menurut aku ya dari Ringske. Sehingga nanti Ringske-nya nggak bakal merasa aman gitu ketika dia bermain defense di dalam area base-nya. Ya, dan
Lord yang spawn. Sepertinya tidak akan ada gangguan juga ya. Gak bakal ada yang aneh-aneh, gak ada. Selama tidak ada Luoyi ya gak bakal ada yang bisa muncul di belakang nantinya dengan diversion juga. So ya, Lord ini akan dipegang oleh Arkeo Akira dan mereka akan berusaha untuk mengawal dan kembali apakah Lord ini bisa end the game atau hanya nih ya, hanya akan menjadi Lord yang mendapatkan best start atau bahkan dengan Lord yang sia-sia juga bisa. Banyak kemungkinan memang, tapi jangan sampai Zetsu-nya tertangkap kembali nih ya. Ini split push sudah bukan jawaban juga dan The Mongols mereka hanya akan bermain di area base mereka, tidak terlalu jauh dari wilayah base sama sekali. Ya, aku penasaran dengan item build apa yang dituju oleh Ringske. Harusnya udah jadi item keempat ya di menit ke-13 ini. Tapi akan seperti apa nih? Melissa berperan untuk di high ground defense dari The Mongols. Anarki Akira. Mereka menyerbu di bagian tengah dengan Lord yang sudah enhance. Di bagian bawah juga sama-sama mendorong. Tapi 1v1 di bagian atas. Zetsu sepertinya bisa di solo pick off, dikejar oleh King. Dan berhasil menghindar di waktu yang tepat menjauh. Sekarang hanya 4 melawan 4 di area base-nya. Tapi lihat gimana satu hit dari Worldy. Belum berhasil mengeliminasi Bankai. Ada modal yang dikeluarkan, tapi masalahnya itu belum bisa untuk mendapatkan satu base turret. Dan sekarang The Way of Dragon karena Sandlin masih terlalu tanky. Dan Sandlin akhirnya hilang dengan Frigid Glacier dari Seigen. Dan Luis pun masih aman semuanya, di heal kembali dengan favor effect yang dibawakan oleh Luis. Mencoba untuk masuk kembali ke dalam area pertahanan dengan wave yang mendekat di bagian bawah. Tapi Anarki Akira masih dengan 5 membernya, mereka mencoba untuk memaksimalkan dengan wave yang ada. Seigen kehilangan banyak HP dan harus berhati-hati, harus menunggu momentum dari gaining win seorang Luis. Dan ada best threat terakhir yang dituju oleh mereka, tapi kali ini sepertinya belum bisa menjadi jawaban. Tapi Spirit of Alpha, King! 3 member tertangkap di sana, tapi Winter Crown digunakan untuk menghindar dan The Way of Dragon membuat Mikey pun down. Ringske di sisi lain juga hilang. Dan Anarki Akira bisa untuk mendapatkan triple kill dari Gusta Lagusta dan menutup game kedua dengan clean sweep untuk Anarki Akira. Gusta Lagusta triple kill yang didapatkan tadi dan kalau nggak salah